Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman semua ya. Ketemu lagi dengan saya Amar Hussein di channel Ruang Tentur ini. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi yang ada di matematika wajib ya. Atau di matematika umum, yaitu transformasi geometri, khususnya translasi atau pergeseran. Nah, di video ini kita akan membahas pengertian translasi. Kemudian kita akan membahas juga bagaimana aturan pergeseran titik, pergeseran garis, dan tentunya kita akan bahas juga berbagai macam soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda supaya teman-teman semua bisa lebih paham lagi. Ya, apa itu transformasi geometri, teman-teman? Jadi transformasi geometri ini merupakan perubahan posisi ya suatu objek dalam bidang kartesius. Ada 4 jenis transformasi geometri. Yang pertama di sini adalah translasi atau pergeseran. Kemudian ada refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, serta dilatasi atau perkalian skala. Dilatasi ini biasa juga disebut dengan perubahan ukuran ya, bisa membesar atau mengecil, tergantung faktor skalanya atau faktor pengalinya. Ya, jadi tadi sudah disebutkan ya bahwa ada 4 jenis transformasi geometri. Yang pertama adalah translasi digeser, kemudian refleksi dicerminkan, rotasi diputar, serta dilatasi diperbesar ukurannya, bisa membesar atau mengecil tergantung faktor skalanya. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu translasi atau pergeseran. Translasi ini merupakan perpindahan suatu titik atau bangun ya sejauh dan searah tertentu. Jadi ada penyebab ya titik itu bisa bergeser atau bangun itu bisa bergeser. Ada namanya vektor translasi atau matris translasinya. Nah, jika titik P, X, Y ditranslasikan oleh vektor TAB ya, maka bayangannya adalah, nah ini adalah rumus untuk menentukan bayangan dari translasi ya. Jadi kalau titiknya itu X, Y ditranslasi oleh A, B, maka P aksen atau bayangannya adalah X ditambah dengan A, Y ditambah dengan B ya. Kalau misalkan mau mudah hafalnya, kita pasangkan dengan yang sama-sama depan atau sama-sama di belakang. Atau dapat juga ditulis P aksen sama dengan P ditambah dengan T. P ini adalah titik awal ya. Ini titik awalnya. Kemudian T adalah matris translasi atau vektor translasi. Translasi juga biasa disebut juga dengan matris kolom. Nah, bentuknya seperti ini. X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah dengan A, AB. Rumus ini bisa dikembangkan, teman-teman. Ya, bagaimana kalau misalkan kita mau cari titik awalnya atau kita mau cari matris translasinya. Karena kadang ada soal yang seperti itu. Ini bisa dikembangkan menjadi kalau misalkan titik awal yang dicari itu bisa didapat dari P aksen dikurangi dengan T. Gitu ya. Atau kalau misalkan kita mau cari matris translasinya atau T, bisa diperoleh dari P aksen dikurangi dengan P. Artinya P aksen yang selalu dikurangi. Kenapa? Karena P aksen ini merupakan hasil dari penjumlahan. Contoh, misalkan ya, 2 tambah 3 itu sama dengan 5. Artinya bisa ditulis 2 itu sama dengan 5 dikurangi 3. Atau 3 sama dengan 5 dikurangi 2. Seperti itu ya, teman-teman. Ya, ini bisa ditulis dulu, ditandai ya, rumus-rumus penting seperti ini. Supaya nanti teman-teman semua bisa gunakan dengan mudah kalau misalkan kita mengerjakan soal. Coba kita bahas dulu contoh yang pertama. Di sini soalnya titik A 2,3 ditranslasikan oleh vektor 4 minus 2. Tentukan bayangan dari titik A. Jadi cara kerjanya ini cukup mudah. Tinggal ditambah saja ya. Ini prosedurnya, alur kerjanya seperti ini. Kalau mau langsung boleh 2 tambah 4, 6 ya. Kemudian 3 ditambah dengan minus 2 itu 1. Nah, ini alur kerjanya. Kalau misalkan teman-teman diberikan tugas di sekolah, di kelas, sebaiknya ditulis langkah-langkah seperti ini. Contoh yang kedua, kalau tadi itu adalah titik yang ditranslasikan. Bagaimana kalau misalkan garis atau kurva yang ditranslasi? Contohnya ya, tentukan persamaan bayangan garis 3x tambah 5 kurang 7 sama dengan 0 oleh translasi 2 dengan min 1. Nah, ini ada cara silumannya seperti itu, teman. Tidak mesti kita pakai cara biasa kalau mengerjakan translasi atau bayangan dari translasi kurva atau garis. Nah, perhatikan ya. Nah, misalkan persamaan garisnya itu bentuk umumnya adalah AX ditambah BY tambah C sama dengan 0 ditranslasi oleh TAB.
maka akan menghasilkan bayangan A dikali X kurang A ditambah dengan B dikali Y kurang B ditambah C sama dengan 0. Coba kita jelaskan pelan-pelan untuk penggunaan dari cara siluman. Sebenarnya yang diperhatikan di sini cuma X dan Y-nya saja. Ya, A, B, C-nya ini tetap mengikut A, B, C. X-nya ini kita kurangi dengan A, ya, karena X itu pasangannya A yang di sini. Kemudian Y ini kita kurangi dengan B sehingga hasilnya seperti ini. Bisa dipahami teman-teman ya? Nah, coba kita perhatikan. Jadi kembali ke yang tadi, A, B, C-nya kita tidak usah perhatikan. Kalau misalkan plus minus ya tetap mengikuti plus minus. Nah, ini kan 3X ya. Berarti 3 X-nya ini dikurangi dengan 2. Dikurangi A. A-nya itu kan 2 ya, ini B-nya. Bisa dipahami? Bisa ya? Ditambah 5 kali, Y-nya dikurangi dengan min 1. Nah, dikurangi 7 sama dengan 0. Bisa dipahami sampai di sini, teman? Saya ulangi ya, ini 33, kemudian X-nya dikurangi 2, ditambah 5, tambah 5, Y-nya dikurangi dengan min 1. Kebetulan Y-nya, B-nya di sini min, jadi double di sini negatifnya atau kurangnya. Kurang 7 sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan ya. Ini kita kali ke dalam saja. 3X dikurangi dengan 6, ditambah, ini kan 5Y. Ini plus 1 ya. Plus 1 ini karena minus ketemu minus, plus dikali 5 berarti 5. Dikurangi 7 sama dengan 0. Tinggal kita berikan sentuhan terakhir. Ini 3X ditambah dengan 5Y. Minus 6 tambah 5 min 1. Dikurangi 7 min 8 sama dengan 0. Ya, semoga bisa paham ya untuk contoh kedua. Kalau sudah, kita lanjut ke pembahasan soal-soal. Ya, kita mulai dari soal nomor 1. Coba teman-teman semua pahami dulu soalnya ya, silakan. Ya, di sini jawabannya apa? Error ya, yaitu 1,9. Jadi, untuk menentukan bayangannya di sini, A aksen sama dengan A ditambah dengan T. Ya, ini A-nya adalah 35, boleh disusun horizontal, boleh disusun vertikal seperti ini. 35 ditambah dengan minus 2, 4. Berarti di sini 3 tambah min 2, ini 1. 5 tambah 4, 9. Ya, jadi bayangannya adalah 1,9. Benar. Nomor 2, silakan. Ya, di sini diketahui titik P aksen adalah 4,-12 adalah bayangan dari titik P oleh translasi min 9 dengan 8. Yang ditanyakan adalah koordinat titik P adalah berapa ya. Jadi yang ditanyakan di sini adalah titik awalnya. Tadi masih ingat kalau misalkan titik awal yang ditanyakan itu caranya adalah bayangannya dikurangi dengan translasinya ya. Jadi kalau misalkan di sini P aksen berarti P aksennya kan diketahui ya. 4 dengan min 12 dikurangi dengan T. T-nya adalah min 9 dengan 8. Berarti tinggal kita perkurangkan saja ini. 4 dikurangi min 9, ini minus dengan minus plus ya. Jadi 4 tambah 9, 13. Kemudian min 12 dikurangi 8, minus 20. Jadi jawabannya 13 dengan min 20 alfa. Bisa dipahami ya nomor 2. Nomor 3, silakan. Ya, di sini titik A ditranslasikan oleh T6 dengan minus 3 menghasilkan titik A aksen 4, minus 2. Koordinat titik A di sini adalah berapa? Ini titik awal yang ditanyakan. Berarti rumusnya A sama dengan A aksen dikurangi dengan T. A aksennya di sini atau bayangannya adalah 4 dengan minus 2 dikurangi dengan translasinya adalah 6 dengan minus 3. Ini tinggal kita perkurangkan ya. 4 kurang 6 minus 2. Kemudian minus 2 dikurangi minus 3. Berarti ini jadinya tambah. Minus 2 tambah 3, 1. Minus 2,1 jawabannya delta.
Ya, bisa dipahami ya nomor 3. Nomor 4, silakan. Ya, di sini soalnya diketahui translasi T memetakan titik C minus 4,2 ke titik C aksen minus 1,6. Maka translasi T tersebut akan memetakan titik D 3,2 ke titik berapa. Ini masalahnya yang pertama adalah kita tidak tahu ya berapa bagaimana matris translasinya. Jadi kita cari dulu ya dengan menggunakan C dengan C aksen. Yaitu bisa didapatkan dari T sama dengan C aksen dikurangi dengan C. Seperti itu ya. Kalau menentukan translasinya itu bayangan dikurangi titik awal. Bayangannya di sini adalah minus 1,6. Kemudian dikurangi dengan C-nya itu minus 4,2. Ini tinggal kita perkurangkan ya. Minus 1 dikurangi minus 4. Minus 1 dikurangi minus 4 berarti sama dengan minus 1 tambah 4. Dapatnya 3. Ya. 6 dikurangi 2 berarti 4. 3,4. Nah sudah. Kita cari bayangannya titik D 3,2. Jadi D aksen sama dengan D ditambah dengan T. Ya. Ini D-nya berapa? Titik awalnya itu 3,2 ditambah dengan T. T-nya adalah 3,4. Berarti kita peroleh 3 tambah 3, 6. Kemudian minus 2 tambah 4 itu 2. 6,2 jawabannya error. Nomor 5, silakan. Ya, nomor 5 ini mirip-mirip soalnya dengan di nomor 4 tadi ya. Kita cari dulu matris translasinya. Ya, di sini kan dikata titik P titik. Ya, segitiga PQR mempunyai koordinat P minus 3,4, Q-nya minus 1,0 dan R-nya 0,2. Segitiga PQR ditranslasikan oleh T menghasilkan bayangan segitiga P aksen Q aksen dengan R aksen. Jika koordinat titik P aksen ini 1, minus 2, maka koordinat dari titik Q aksen dengan R aksen berturut-turut adalah berapa? Jadi kita cari dulu matris translasinya. T sama dengan, kita gunakan titik yang diketahui, yaitu ini kan harusnya ada bayangan dari titik awal. Oh ya, ini teman-teman. Ini bisa digunakan dengan titik P awalnya, yaitu P aksen dikurangi dengan P. P aksennya di sini adalah 1, minus 2 ya. Dikurangi dengan titik P yaitu minus 3,4. Berarti kita peroleh di sini 1 dikurangi minus 3 jadinya 4. Minus 2 kurang 4 minus 6. Jadi 4, minus 6. Nah sekarang kita sudah bisa mendapatkan Q aksen dengan R aksen satu-satu ya. Ini berarti Q ditambah dengan T. Q-nya di sini berapa? Min 1 dengan 0 ditambah dengan T. T-nya adalah 4 dengan minus 6. Berarti min 1 tambah 4 ini 3. 0 tambah minus 6 itu minus 6. 3, minus 6. 3, minus 6 ya. Yang ini dengan yang di sini ini salah. Ya. Kemudian kita cari R aksen. R aksen di sini sama dengan R ditambah dengan T. R-nya itu adalah 0,2 ditambah dengan T. T-nya 4 dengan minus 6. Berarti kita peroleh di sini 0 tambah 4, 4. 2 tambah minus 6 itu minus 4. Jadi 4, minus 4 jawabannya alfa. Paham ya untuk nomor 5? Nomor 6, silakan. Ya, ini soalnya esai. Mulai dari nomor 6. Ya, di sini soalnya garis L yaitu 2x kurang 3y tambah 12 sama dengan 0 ditranslasikan oleh T 1, minus 2. Yang ditanyakan persamaan hasil translasi dari garis L adalah kita munculkan dulu ya rumus silumannya seperti ini. Nah, jadi sama dengan contoh yang kita bahas tadi di materi ya, yang kita perhatikan di sini, yaitu X dengan Y-nya, kita masing-masing perkurangkan dengan 1 dengan minus 2.
ya. Jadi coba kita kerja pelan-pelan. Ini 2, X-nya dikurangi dengan 1, kemudian dikurangi dengan 3, Y dikurangi dengan minus 2, ditambah 12 sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita obok-obok. Ini 2X, 2 kali min 1, minus 2. Min 3 dikali Y, min 3Y. Minus dengan minus plus ya, plus 2 ketemu dengan min 3 berarti minus 6 ditambah 12 sama dengan 0. Jadinya kita dapat 2X dikurang 3Y. Ini minus 2 kurang 6 min 8 ditambah 12 dapatnya 4 sama dengan 0. Jadi ini 3 langkah ya sudah dapat jawabannya. Cukup mudah ya untuk translasi apakah titik ataukah garis atau kurva. Nomor 7, silakan. Ya, nomor 7 ini menarik soalnya ya. Coba garis G ditranslasikan oleh T min 1,3 menghasilkan garis G aksen 3X kurang 2Y kurang 6 sama dengan 0. Justru yang ditanyakan di sini adalah persamaan garis awalnya, persamaan garis G. Diketahui ini translasi dengan bayangannya. Tetap kita menggunakan rumus siluman ya. Kalau tadi rumus silumannya itu untuk menentukan bayangan, itu X dan Y-nya masing-masing dikurang. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mau cari persamaan awalnya, persamaan garis atau kurva ya awalnya, maka itu ditambah X dan Y-nya itu masing-masing ditambah dari matris translasi. Seperti ini bentuk umumnya. Jadi ini bukan cuma pada garis saja ya, pada kurva juga bisa berlaku. Nah, nanti ada soal yang menggunakan kurva. Nah, coba kita selesaikan yang di sini ya. Ini kan coba 3X kurang 2Y kurang 6 sama dengan 0. Berarti X-nya di sini kita tambah ya. Tambah dengan min 1. Seperti ini. Dikurang 2, Y-nya ditambah dengan 3. Kurang 6 sama dengan 0. Bisa dipahami sampai di sini ya. Nah, ini coba ini dikali ke dalam saja. 3 dikali X, 3X. Ini min 1 ya. Kali 3 berarti min 3. Ini dikurang 2Y. Min 2 dikali 3 minus 6. Kurang 6 sama dengan 0. Jadi tinggal kita selesaikan baik-baik. Ini 3X dikurang 2Y. Minus 3 kurang 6 min 9. Dikurangi 6 berarti dikurangi 15 sama dengan 0. Nomor 8, silakan. Ya, nomor 8 sama prinsipnya dengan di nomor 7 yang tadi ya. Berarti X dan Y-nya ini yang kita masing-masing jumlah dengan seperti ini. Hati-hati ya, ini terbalik Y dengan X. Y-nya ini dipasangkan dengan 2, berarti Y tambah 2. Boleh kita kurung dulu ya, pelan-pelan. Dikurangi X-nya ditambah dengan min 1. Pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 0. Coba kita buka dulu kurungnya. Ini Y tambah 2 dikurangi dengan, kita selesaikan tuh dalam kurung ya. Ini coba ya. X tambah min 1 pangkat 2 atau sama saja dengan X kurang 1 pangkat 2. Ini kalau dikuadratkan, X kuadrat 2 kali X 2X dikali min 1 min 2X. Ditambah dengan 1. Jadinya ini X kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Ya, dikurang 1 sama dengan 0. Nah, sekarang kita buka kurungnya. Y tambah 2, ini min X kuadrat. Min ketemu min plus. Kemudian min ketemu plus min 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi kita peroleh ini Y sama Y dikurang X kuadrat ditambah dengan 2X. 2 dikurangi 1, 1 dikurangi 1, habis ya 0. Jadi tinggal ini sebenarnya jawabannya. Teman-teman, ingat kalau misalkan soalnya pilihan ganda, teman-teman mesti sesuaikan lagi dengan opsi ya, jawaban yang ada di opsi jawaban ya. Kalau misalkan tidak ada bentuk seperti ini bisa diubah menjadi Y sama dengan min X kuadratnya pindah ruas ke kanan jadi plus. Seperti ini bentuk umumnya. Bentuknya ya, kalau misalkan kita mengerjakan soal pilihan ganda dan tidak ada ketemu seperti ini. Seperti ini. Nanti teman-teman boleh menyesuaikan lagi ya. Baik, nomor 8 aman. Kalau sudah, kita lanjut ke soal nomor, oh ya, ada 2 nomor oleh-oleh teman. Ini oleh-oleh yang pertama.
Coba-coba teman-teman semua kerjakan ya, diskusikan dengan rekan-rekannya. Ini oleh-oleh pertama, kemudian oleh-oleh kedua adalah yang di sini. Nanti di kesempatan berikutnya kita jelaskan dan ditambah lagi dengan soal-soal terbaru berkaitan dengan translasi atau kombinasi dari beberapa transformasi geometri. Saya kira cukup demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.